Hai semua, terima kasih sudah mengklik channel ini. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Cliff Movie. Di sini Mimin mau mereview film horor keluaran 2004 yaitu Exorcist The Beginning. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung review aja filmnya. Lancaster Marin adalah seorang arkeolog yang mempunyai basic seorang pendeta. Ia merubah profesinya karena merasa gagal dan kecewa pada Tuhan karena tidak bisa menyelamatkan jemaatnya dari pembantaian pasukan Nazi. Marin mendapatkan promosi tugas untuk menyelidiki arkeologi purbakala, yaitu gereja peninggalan Bizantium di Kenya, Nairobi. Sesampainya Marin di markas besar pasukan Inggris di Kenya, Marin diperkenalkan dengan seorang pastor bernama Bapak Francis. Bapak Francis ditugaskan Vatikan untuk menyelidiki gereja purbakala bersama Marin. Berangkatlah Marin, Bapak Francis, dan Shuma, seorang penerjemah, ke distrik Turkana, tempat arkeologi itu berada. Di sana ia bertemu dengan pemimpin penggalian bernama Jeffries dan seorang dokter lapangan bernama Sarah. Meskipun seorang dokter, Sarah percaya adanya roh jahat yang bersemayam di situs arkeologi itu. Juga seorang donatur bernama McQueen bersama dua putranya, James dan Joseph. Lalu, Marin dan Bapak Francis menuju tempat penggalian. Dari penelitiannya, gereja ini berumur 1500 tahun dan masih utuh tanpa kerusakan seperti ditimbun setelah pembangunan selesai. Marin dikejutkan oleh seorang pekerja yang tiba-tiba kejang seperti kerasukan. Terlebih melihat Joseph yang berkeliaran di area penggalian dan memintanya kembali karena berbahaya. Lalu Marin meminta pada Jeffries agar penggalian dipercepat supaya bisa masuk ke dalam gereja, tetapi hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan hanya membuka akses masuk dari atap. Sesampainya Marin di dalam, ia melihat patung malaikat dan makam di tengahnya, dan melihat lukisan Lucifer yang menggambarkan peperangan di surga. Yang lebih mengejutkan ketika Bapak Francis melihat patung Kristus yang dipatahkan dari tempatnya dan digantung terbalik. Marin mengira sudah ada orang yang datang terlebih dahulu dan merusak patung Kristus atau mematahkannya dari tempatnya. Shuma memberikan informasi pada Marin bahwa sebelumnya sudah ada arkeolog yang meneliti situs penggalian ini. Arkeolog itu bernama Monsieur Besson. Ketika Marin menanyakan pada Shuma di mana Monsieur Besson guna mendapatkan informasi mengenai penggalian itu, Shuma berkata itu tidak mungkin karena Monsieur Besson sekarang sudah gila. Tetapi Marin bersikeras untuk mengunjungi tenda milik Monsieur Besson dan didapati gambar-gambar aneh dalam tendanya. Di tengah malam, ketika Marin memeriksa gambar-gambar dari Monsieur Besson, Marin teringat kembali kepada masa lalunya ketika menjadi seorang pastor dan peristiwa pembantaian pasukan Nazi, sehingga hal itu menjadi trauma baginya. Scene beralih pada James dan Joseph. Ketika James mengambil sendok pasir milik Joseph dan memainkannya, hal itu menjadikan Joseph marah dan minta dikembalikan. Bukannya mengembalikan, James malah membuli Joseph. Tiba-tiba datang sekumpulan hyena menyerang James dan mengoyak-oyak tubuhnya. Teriakan James sontak membuat McQueen, Bapak Francis, dan Marin berusaha keras untuk menolongnya. Tetapi karena banyaknya hyena, Marin pun kewalahan dan tubuh James diseret oleh sekumpulan hyena. Setelah kejadian itu, Bapak Francis merasakan keanehan kenapa hyena tidak menyerang Joseph dan seakan tidak melihatnya. Marin menjawab dengan logika mungkin James yang paling besar, sehingga hyena hanya melihat James. Keesokan paginya, Marin menuju St. John Sanitarium, tempat dengan orang yang mempunyai penyakit mental atau gila, dengan tujuan bertemu dengan Monsieur Besson, guna mendapatkan informasi mengenai penggalian arkeologi itu. Ketika masuk ke ruangan Monsieur, Marin mendapati banyak hal aneh, seakan Monsieur sudah mengenal Marin. Kemudian Monsieur menyayat kulitnya dan membuat lambang Nazi di dadanya, dan Monsieur pun koit.
Bapak Gionetti, pastor pemimpin sanitarium, berkata bahwa Monsieur sudah disentuh iblis dan berharap Marin bisa menjadi seperti dulu lagi, yakni menjadi seorang pastor. Tetapi Marin pun menolak. Scene beralih ke Sarah yang sedang tertidur didatangi pria berwajah tampan, minta jatah, yaitu Jeffries. Tapi untungnya hal itu diketahui oleh Joseph yang datang dikarenakan tidak bisa tidur. Dan Jeffries pun gagal dapat jatah. Di tengah malam, Marin kembali mengunjungi situs gereja itu. Dari gambar hasil lukisan Monsieur, didapati adanya pola aneh seperti pintu masuk, pintu rahasia ke dalam ruangan lain. Dan Marin pun menemukannya. Tanpa sengaja ketika Marin membuka pintu itu, kutukan pun terlepas dan mewabah ke penduduk Turkana. Anak kepala suku Turkana yang sedang melahirkan terkena wabah sehingga bayinya pun sudah menjadi mayat. Lalu Marin pun masuk ke dalam pintu rahasia itu. Di dalamnya ada lorong menuju suatu ruangan atau aula. Ketika sampai pada ruangan itu, Marin pun terkejut karena di dalamnya ada patung berhala, patung yang sama dengan gambar peninggalan Monsieur Besson. Dan faktanya, gereja itu dibangun di atas sebuah kuil tempat penyembahan berhala. Keesokan paginya, para pekerja dihebohkan oleh Jeffries yang hilang. Tidak seperti hari biasanya yang setiap pagi sudah standby di lokasi penggalian. Dan ketika dicari di bar tempat favorit Jeffries, didapati banyak ceceran darah dan gigi yang diduga itu gigi Jeffries. Bapak Francis beranggapan yang membunuh Jeffries adalah suku Turkana, karena suku Turkana menyalahkan kematian bayi kepala suku kepada orang kulit putih. Bapak Francis kemudian meminta bantuan dengan menghubungi Mayor Grenville karena dikhawatirkan akan terjadi pemberontakan. Malam harinya ketika Joseph sedang tertidur, ia didatangi ayahnya dan ayahnya berkata, I'm sorry. Karena ayahnya membawa dukun-dukun dari suku Turkana, karena menurut mereka di dalam tubuh Joseph ada iblis yang bersemayam. Lalu dimulailah ritual itu. Ketika Joseph akan dibunuh, tiba-tiba datang sesuatu yang tidak kasat mata menyerang para dukun itu, dan mereka pun pergi meninggalkan Joseph. Di saat yang sama, Marin berusaha mencari kebenaran tentang makam-makam orang yang terkena wabah. Siapakah yang dimakamkan di tempat ini? Karena suku Turkana memakamkan orang yang meninggal dengan cara dibakar. Dan faktanya semua makam itu kosong. Karena merasa dibohongi, Marin kemudian marah pada Bapak Francis dan menjudutkannya, memaksa menceritakan apa yang disembunyikan selama ini. Kemudian Bapak Francis menceritakan 1500 tahun yang lalu di tempat ini ada pembantaian. Sepasukan tentara dari barat, dipimpin oleh dua pastor, ditugaskan mencari asal kekuatan iblis untuk dihancurkan. Tapi saat mereka tiba di tempat ini, iblis menguasai mereka, mengadu domba mereka agar saling bunuh, sampai tidak ada yang tersisa kecuali hanya satu pastor. Dan pastor itu meminta agar gereja didirikan di tempat itu dan menguburnya untuk mengunci kekuatan gelap di dalamnya. Pada tahun 1893, Vatikan memerintahkan 4 pastor untuk menyelidiki situs gereja itu dan melibatkan penduduk dalam pencariannya. Tetapi mereka semua menghilang, maka dibuatkanlah makam palsu dengan isu wabah agar tidak ada orang yang menyelidiki hilangnya para pastor dan penduduk itu. Tetapi pasukan Inggris tidak sengaja menemukannya. Menurut Bapak Francis, disinilah Lucifer jatuh. Shuma datang dengan membawa informasi bahwa Jeffries sudah ditemukan di dalam situs. Sesampainya di sana, Jeffries ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan, dengan kondisi yang terikat dan tubuh yang berantakan. Melihat kondisi seperti itu, Mayor Grenville menganggap suku Turkana yang melakukan pembunuhan terhadap Jeffries, dan Mayor Grenville membunuh kepala suku Turkana sehingga terjadilah konflik. Mayor Grenville berusaha menenangkan dirinya dengan koleksi kupu-kupunya. Tiba-tiba ia melihat halusinasi dan ia pun bunuh diri. Marin berusaha membawa Joseph ke Bapak Gionetti. Lalu terjadilah badai gurun yang seakan Joseph tidak boleh dibawa ke sana. Lalu Bapak Francis berinisiatif menyembunyikan Joseph ke situs gereja.
karena di sana aman dari suku Turkana. Karena suku Turkana menganggap situs itu sebagai tempat yang dikutuk. Kemudian Merrin memberikan buku dan tata cara pengusir roh jahat kepada Bapak Francis. Dan sampainya di situs gereja, Bapak Francis membawa Joseph ke altar dan memulai ritual upacara pengusiran roh jahat di dalam tubuh Joseph. Di sisi lain, Merrin menuju tempat Sarah dan didapati kamar yang dipenuhi dengan darah dan simbol iblis. Ketika melihat foto Sarah, ditemukan fakta bahwa Sarah dan Monsieur adalah suami istri, dan mereka berdua adalah orang yang pertama masuk ke dalam situs itu dan mematahkan patung Kristus. Lalu terulang kembali pertempuran dan pembantaian sesama pasukan, sehingga semuanya mati. Ketika Bapak Francis sedang melakukan upacara pengusiran roh jahat dalam tubuh Joseph, tiba-tiba dari belakang Sarah menyerangnya. Kembali ke Shuma, sang penerjemah tewas karena berusaha melindungi Merrin dari serangan suku Turkana. Merrin menjadi syok karena melihat kejadian itu. Kemudian Merrin pergi ke situs untuk menyusul Bapak Francis, tapi Bapak Francis tidak ditemukan di sana. Kemudian ia melihat air suci, buku, dan salib yang tergeletak. Merrin merasakan sesuatu yang buruk terjadi pada Bapak Francis. Ia pun mengambil barang-barang itu. Di saat itu Merrin melihat Joseph, tetapi tiba-tiba Sarah datang dengan wujud iblis dan berusaha menyerang Merrin. Di saat itu iman Merrin kembali dan ia berdoa pada Tuhan dan melawan Sarah yang sudah dirasuki iblis. God, the Holy Spirit, have mercy on us. Christ, hear us. Pray for us. Be afraid. Lalu Sarah menarik Joseph masuk ke dalam lubang dan Merrin pun mengejarnya. Merrin dikejutkan oleh Bapak Francis yang sudah menjadi mayat dengan dada yang berlubang. Di saat itu Merrin menyadari kesalahan atas dosanya dan kembali pada Tuhan. Merrin pun mengambil kain suci milik Bapak Francis lalu memakainya. Merrin kembali mengejar Sarah yang membawa Joseph. Tiba-tiba iblis itu menyerang Merrin dengan memberikan ilusi peristiwa trauma Merrin di masa lalu. Tetapi Merrin berdoa pada Tuhan agar ia diberi kekuatan untuk melawannya. Dengan keimanan yang telah kembali, Merrin meminta Joseph untuk mengaminkan doa-doa dari Merrin. Amen. Trust in thee, my God. Be unto her, O Lord. Unto thee. The Lord Sarah kembali datang dari ujung lorong untuk menyerang Merrin. Dan ketika Merrin berdoa, hancurlah kekuatan iblis dalam tubuh Sarah. Dan Sarah pun terjatuh. Holy cross. House commands you. Name demon. Merrin bersyukur Sarah telah kembali. Tetapi saat terjatuh, kepala Sarah terbentur batu dan mengeluarkan banyak darah. Dan Sarah pun tewas. Akhirnya, Merrin dan Joseph berhasil keluar dari tempat itu. Ketika sampai di atas, Merrin melihat semuanya sudah terbunuh. Di akhir cerita, Merrin kembali menjadi seorang pastor dan melayani Tuhan. Dan cerita pun selesai. Hikmah yang kita bisa ambil dari video ini adalah jangan pernah berputus asa dalam berdoa, karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan doa seseorang yang berdoa padanya. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video Bin Clip Movie selanjutnya.